Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan, yang menguasai dan memegang kendali atas sorga dan bumi, seperti yang tertulis di dalam kitab Daniel dalam penglihatannya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Mesias artinya sama dengan Kristus, yaitu yang diberkati oleh Tuhan. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah untuk menjadi penyelamat dan Tuhan. Yesus Kristus adalah Raja yang di sorga dan sebagai seorang Raja, Tuhan Yesus memiliki pasukan, yaitu seluruh bala tentara sorga. Hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu ketika Tuhan hendak ditangkap di tangan Getsemani. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku supaya Ia segera mengirimku dari 12 pasukan membantu aku? Rasul Yohanes menuliskan banyak penglihatan tentang ada seekor Di dalam dunia ini hanya ada dua kerajaan, yaitu kerajaan kegelapan yang dikuasai dan diperintah oleh iblis, dan kerajaan Allah yang dikuasai dan diperintah oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang lahir dan hidup di dalam dunia ini, semuanya dilahirkan di bawah kekuasaan kerajaan kegelapan yang sudah memiliki sifat dan tabiat dosa yang pada akhirnya mengalami kematian kekal. Karena upah dosa adalah maut, dan pada kenyataannya dunia ini sudah dikuasai oleh iblis yang adalah ilah dan penguasa dunia ini, yang diikuti oleh orang-orang yang beribadah kepada iblis untuk mendapatkan uang, harta kekayaan, kekuasaan, kedudukan, dan segala sesuatu yang menarik dari dunia ini, yaitu roh-roh duniawi. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sehingga tidak ada jalan lain bagi Allah selain harus mengakhiri keturunan Adam yang pertama dan memulai lagi dengan keturunan Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus sebagai yang sulung dari banyak saudara. Dan di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai," yang artinya salib bukan hanya kematian bagi Yesus Kristus, tetapi salib juga kematian bagi dosa-dosa semua orang yang percaya kepadanya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Dan di atas kayu salib
peperangan terhadap iblis telah dimenangkan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kuasa iblis dan otoritasnya telah dikalahkan dan dilucuti oleh kuasa darah Yesus melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Maka kuasa maut telah dipatahkan, kuasa kematian telah dihancurkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti ada tertulis, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Dengan demikian, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan kita telah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, karena di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Allah menghendaki supaya jangan ada manusia yang mati binasa, masuk neraka, melainkan supaya semua diselamatkan, masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal dan mulia. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, maka kerajaan iblis telah dihancurkan, kekuasaan iblis telah dipatahkan, telah dilucuti, dan sekarang penguasa satu-satunya, baik di atas bumi, di bawah bumi, dan di sorga, telah dipegang oleh Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, dengan kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang sempurna. Dan sebagai orang-orang yang percaya dan telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya secara pribadi, maka kita harus mengetahui kebenaran ini, bahwa kekuasaan iblis itu telah dikalahkan melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan melalui kebangkitannya dari antara orang mati, dan kekuasaan kemenangan Kristus itu telah diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga di dalam mulut lidah kita itu ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita pribadi lepas pribadi, kita adalah imam-imam yang rajani, yang telah dilayakkan untuk menghadap hadirat Allah Bapa. Dan kalau kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Haleluya, amin. Dan ketika orang-orang percaya mengetahui kebenaran Allah dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan memaksakan kehendak Allah terjadi di bumi seperti di sorga. Itulah sebabnya kita harus taat, tunduk, takluk kepada kehendak Allah dan kebenarannya, supaya kita jangan menjadi hamba iblis, diperbudak oleh iblis, dan kita menjadi hamba dosa. Seperti firman Tuhan katakan, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Jadi sebagai orang-orang yang percaya, kita dipanggil bukan untuk menyerah kalah dalam ujian, pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari, tetapi kita semua dipanggil untuk hidup berkemenangan atas dosa, atas iblis, dan atas maut.